Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah wa nasara abdah wa azza zundahu wa hazamal ahzab wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang berharap keridhaan Allah, pagi yang berbahagia ini kembali kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan, melimpahkan nikmat-nikmat lainnya yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Semoga kita menjadi orang yang tetap memelihara janji kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka kita berupaya apa yang Allah anugerahkan kita mampu tempatkan, kita mampu jadikan sebagai ibadah kepada Allah itu sendiri. Dan ibadah kita ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah, tak terasa sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah, ada satu hadis yang oleh para peneliti disebut hadis ini hadis yang dhaif, yang lemah. Di mana hadis ini menerangkan tentang doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan. Saya mengingatkan secara sanad hadis ini dhaif, tapi secara matan isi ada baiknya kita renungkan bersama, karena kita berharap Ramadan kita bisa lakukan, kita bisa isi dengan segala aktivitas dalam rangka meningkatkan iman, meningkatkan ketakwaan yang berdampak kepada Allah melimpahkan ampunan kasih sayang juga keberkahan bagi kita, keluarga dan masyarakat yang tercinta. Isi dari hadis itu berbunyi, Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadan li wasallimhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, selamatkan untukku Ramadan itu. Artinya jangan sampai di bulan Ramadan ada sesuatu yang mengganggu segala aktivitas kedamaian sehingga mengganggu apa yang kita jalankan di dalam bulan suci Ramadan, ibadah-ibadah kita. Wasallim Ramadan li, selamatkan Ramadan itu untukku. Artinya benar, bulan Ramadan itu menjadikan bagi kita sesuatu yang sangat luar biasa membekas dengan ibadah-ibadah kita. Wasallimhu minni, selamatkan Ramadan itu dari kekuranganku, kejahilan diriku. Kita kadang-kadang juga khilaf, kadang tingkah laku kita juga kurang sesuai, sehingga bisa mengganggu ketentraman Ramadan itu sendiri. Ya Allah, terimalah amal ibadahku. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah, salah satu upaya dalam rangka menyambut Ramadan karena saum di bulan Ramadan
sebenarnya memiliki efek yang panjang di dalam sebuah masyarakat. Yang pertama yang terlihat jelas saja, bagaimana mempengaruhi tentang ekonomi di sebuah masyarakat. Ikhwatu iman, di dalam Islam ibadah itu dilakukan sangat erat kaitannya dengan peredaran matahari dan bulan. Ikhwati iman, kalaulah di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam peredaran, dalam penciptaan langit dan bumi dan peredaran malam dan siang, siang dan malam, itu tanda-tanda bagi orang yang berfikir, tanda-tanda bagi orang-orang yang benar memiliki ilmu, tanda kekuasaan, tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatiman yang dimuliakan Allah, bahkan di dalam Al-Quranul Karim saat Allah menerangkan dalam surat Yasin, terutama yang sering baca surat Yasin, umpamanya ayat yang menerangkan wal qamaru qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Bagaimana Allah menerangkan tentang matahari sebagai tanda kebesaran Allah, malam, siang dan sebagainya. Dan yang paling luar biasa, peredaran itu semua juga untuk menuntun kita dalam rangka ibadah kepada Allah. Mari kita lihat peredaran matahari sebelum kita bicara tentang Ramadan. Untuk menentukan waktu-waktu sholat yang dipakai, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, edaran matahari atau edaran bulan, putaran matahari atau putaran bulan. Apa? Pak, ingat Rasulullah di awal menjelaskan tentang waktu-waktu sholat. Zuhur, kedudukan bayangan kita harus lebih kecondong. Jadi yang dipakai apa? Matahari. Waktu asar, maghrib dan sebagainya. Matahari yang dipakai. Tapi kita kan gak mungkin lagi kalau mau sholat zuhur lihat bayangan kita. Maka beruntunglah Allah melimpahkan saudara-saudara kita yang mempelajari tentang astronomi, yang menentukan waktu-waktu. Kapan sih bayangan-bayangan itu, jam berapa sih? Lahirlah jadwal sholat. Diawali dari apa? Putaran matahari, bayangan dari tubuh kita atau tongkat yang kita tancapkan. Matahari menuntun kita untuk menetapkan waktu-waktu sholat. Tapi bagaimana dengan Ramadan? Ramadan gimana Pak? Ramadan itu adalah putaran edaran dari bulan. Maka ikhwatiman hadis
ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menentukan, mendidik kita untuk menjalankan saum Ramadan itu. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah, saya ambil dulu deh yang dalam kajian yang pendek ini kita ambil satu ayat, satu hadis dulu deh. Umpamanya dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Tatkala Allah menyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an dan seterusnya, di situ ada kalimat pernyataan wahyu Allah. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka siapa yang melihat, syahidan bisa diartikan melihat, menyaksikan bulan, datangnya bulan Ramadan itu, maka saumlah kalian. Jadi saum itu ditentukan saat kita atau ada orang di antara kita yang menyaksikan datangnya hilal, datang awal bulan. Mari kita perhatikan hebatnya di dalam bahasa Arab, satu kata bisa mengandung, diartikan dengan arti yang banyak. Syahida bisa menyaksikan dengan kepala, mata kepala kita ini. Bisa juga menyaksikan dengan ilmu pengetahuan. Dalam hadis ada pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan, saya ambil contoh satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah ibnu Umar, di mana Rasulullah menyatakan, la tasumu hatta tarawul hilala wa la tafattaru hatta tarawhu fa in ghumma alaikum faqaddara lahu. Dari Abdullah ibnu Umar, Rasulullah mengingatkan kepada kita, janganlah kalian saum di bulan Ramadan itu sebelum kalian melihat hilal. Ro'a itu melihat hilal. Hilal itu artinya awal, datangnya awal bulan yang berbentuk seperti sabit kecil. Hilal. Kapan itu hilal terjadi? Sesudah ada ijtima. Janganlah kalian berbuka. Artinya menutup Ramadan. Syawalan kalau bahasa kita. Sebelum kalian juga menyaksikannya. Menyaksikan hilal tadi. Apabila kalau hilal itu tidak terlihat oleh kalian, maka genapkan, tuntaskan hitungan hari pada bulan itu. Nah, di sini ikhwati iman berkembanglah di tengah-tengah masyarakat. Apa yang berkembang? Ada di antara para ulama yang, mohon maaf kalau disebut mazhab di dalam menentukan datangnya Ramadan, datangnya 1 Syawal. Pokoknya bulan atau hilal itu, awal bulan itu sudah ada
dilihat bukan hanya dengan mata, tapi dilihat dengan perhitungan. Karena kata ro'a itu bisa menyaksikan bukan dengan mata. Contoh di dalam ayat Alam Taro surat Al-Fil. Alam Taro, apakah kalian tidak menyaksikan ketika terjadi perang Ababil itu? Kan Rasulullah nggak ngelihat jauh sebelum lahir, tapi beliau tahu dari catatan-catatan dan sebagainya. Artinya melihat dengan ilmu. Maka lahirlah, kalau mohon maaf kalau memakai kata bahasa mazhab. Mazhab pokoknya kalau kedudukan hilal itu lebih dari 0 derajat, maka bulan itu sudah ada. Inilah yang disebut wujudul hilal. Tapi sebahagian dari ulama juga menyatakan harus dilihat dengan mata. Karena perintah Sayyidah juga melihat dengan mata. Juga hadis Rasulullah. Maka lahirlah dengan mazhab ru'yah. Tapi putaran matahari bulan itu terus menerus. Bahkan Allah menyatakan dalam surat Yasin tadi, dia tidak berubah dan terus. Maka pasti ada terjadi di mana kedudukan bulan itu terlihat dengan jelas. Dari ru'yah lahirlah mazhab yang baru yang disebut dengan imkanur ru'yah. Kapan kedudukan hilal itu bisa dilihat? Imkanur ru'yah. Dari itulah lahir mazhab yang sangat luar biasa, imkanur ru'yah, yang memungkinkan kedudukan hilal itu bisa dilihat dengan ilmu pengetahuan dan pernah disaksikan. Ini yang disebut imkanur ru'yah. Karena tadi Ramadan itu, saum itu ibadah yang pribadi sifatnya, tapi dampaknya luas terhadap ekonomi. Benar nggak Pak? Perang itu nggak? Saya pribadi nih, kalau datangnya bulan Ramadan selalu ditanya kapan. Ketika kita tanya kenapa, ada urusan produksi kan. Mohon maaf ikhwatiman, kadang-kadang di sebuah perusahaan hitungannya untuk menghasilkan produk itu menit ke detik, bukan lagi jam. Bayangin tuh. Dan pemerintah, mohon maaf, dalam hal ini punya kewajiban mendukung bagaimana aktivitas masyarakat. Mau buka aja nih, berbuka. Ente butuh apa tuh? Gorengan. Butuh gorengan enggak? Mau sahur butuh gorengan enggak Pak? Butuh gorengan kan? Untuk gorengan butuh apa Pak? Minyak goreng kan Pak ya? Bener ya Bu ya? Butuh nggak minyak goreng? Butuh. Maka diperlukan
kesamaan di sini, Pak. Sangat dibutuhkan sebenarnya. Ini berdampak luas. Ibadah kita itu berdampak luas. Maka diharapkan ada kesamaan. Maka sangat dibutuhkan kepastian kapan lahirlah upaya membuat standar. Kapan kedudukan itu? Kedudukan hilang. Apalagi hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini mengingatkan bahwa melihat atau menyaksikan dengan ilmu yang jelas itu sesuatu yang mutlak. Kalimatnya fa in gumma alaikum, apabila bulan itu tidak terlihat maka genapkan harimu itu jumlahnya dengan utuh. Jadi digenapkan 30 hari. Maka ikhwati iman yang dimuliakan Allah, manusia yang beriman pun butuh kejelasan standar ini dalam rangka menuntun untuk ibadah. Kalau sholat ente lagi nggak perlu lagi lihat bayangan, udah kelihatan tuh hitungannya. Demikian pula saum. Ikhwatu iman, selama ini pemerintah menyadari itu. Dan kita pun tahu negeri ini bukan negeri yang berlandaskan Islam. Tapi Islam adalah bahagian mutlak yang tidak bisa terpisah di dalam mengurus hidup berbangsa dan bernegara. Sejak awalnya saja ketika merumuskan Pancasila sebagai landasan negara, kalimatnya luar biasa. Lahirlah apa? Jakarta Charter, piagam Jakarta yang mengingatkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Walaupun tanggal 18 Agustus berubah kalimatnya ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam dekret presiden, masih ingat tahun berapa? Ketika luar biasa ingin mengembalikan kepada Pancasila yang disepakati, yang ditetapkan oleh Badan Panitia, kembali kepada piagam Jakarta, maka dekret mengungkapkan, merumuskan, menetapkan kembali kepada kalimat ketuhanan yang Maha Esa, tapi semua itu dijiwai oleh piagam Jakarta. Sehingga mau tidak mau, siapapun yang memerintah negeri ini harus mengakomodasi seluruh ketetapan-ketetapan di dalam Islam, juga penetapan. Maka pemerintah dalam hal ini menunjuk badan, namanya Badan Hisab dan Ru'yat, yang beranggotakan seluruh ormas-ormas Islam dan lembaga-lembaga terkait. Contohnya 8. Di Indonesia kecuali Muhammadiyah tidak masuk. Saya kebenaran seringkali hadir di dalam badan itu pada saat pengumuman atas nama organisasi.
Sekarang karena sudah mulai sepuh digantikan dengan yang muda. Nah, apa di dalam forum itu? Dan forum ini juga mengikat, disetujui oleh negara-negara yang wilayahnya matlaknya sama. Contohnya Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Indonesia. Membuat kriteria atas dasar pengalaman masa lalu dan penelitian tentunya, bahwa standar kedudukan bulan hilal itu sudah ada selama ini 2 derajat. Tapi 2 derajat ini dipertanyakan, diragukan. Maka lahirlah keputusan yang baru yang sudah disepakati, bahwa kedudukan hilal adanya datang bulan Ramadan dan bisa dilihat standar yang baru ini naik menjadi 3 derajat. Jadi kalau di bawah 3 derajat disebut belum terlihat hilal. Ini contoh ikhwati iman, bagaimana kesiapan di satu sisi sikap seorang mukmin dalam rangka melaksanakan ibadahnya. Kita berharap bahwa apa yang ditetapkan ini bisa diterima. Ini sangat-sangat penting. 1. Inilah gambaran kehati-hatian, keteguhan hati untuk mewujudkan, melaksanakan perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kewajiban menjalankan saum di dalam bulan suci Ramadan penuh dengan kesungguhan, menetapkannya saja sudah tidak main-main. Sebagaimana kita berupaya melaksanakan sholat-sholat yang 5 waktu dengan keilmuan, sehingga selamatlah ibadah Ramadan itu. Itu yang pertama. Tapi keinginan kita untuk mewujudkan Ramadan itu sebagai bulan yang mendidik, yang berisi pendidikan individu kita. Salah satu bagian untuk membersihkan diri kita. Ini akan terganggu dengan upaya yang sistematis dari orang atau barisan yang tidak menyukai proses pembentukan umat manusia yang benar-benar beriman. Kira-kira ada nggak orang yang tidak suka orang itu benar menjadi beriman? Ada nggak Pak? Pak, ada nggak Pak? Pak sadar nggak bahwa ada manusia-manusia yang tidak menyukai orang lain itu benar-benar beriman? Ada nggak Pak? Ada, dan banyak. Banyakan siapa Pak? Mari kita perhatikan ikhwati iman. Kita terdidik sebagaimana yang Allah perintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Mohon maaf. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Ayat itu hafal ya kita ya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh.
Dan janganlah kalian ikuti bisikan ajakan setan. Sesungguhnya dia bagi kalian musuh yang nyata. Nomor suratnya jadi lupa nih. Ikhwatiman yang dimuliakan Allah. Islam ada yang mengajarkan kita ibadah ubudiyah. Tok. Tapi Islam juga mendidik kita nilai-nilai kehidupan yang mempengaruhi kita di dalam interaksi sesama kita. Maka ada hak, ada batil, ada halal, ada haram. Ada aturan-aturan. Maka para ahli menyebut dengan istilah Islam yang mendidik orang-orang Islam bagaimana menata kehidupan baik berkeluarga, bermasyarakat, bernegara. Sehingga mempengaruhi juga terhadap bagaimana mengatur kehidupan, memimpin dan dipimpin. Maka lahirlah tuh Sinokohogronya membuat pemisahan Islam yang ibadah doang, Islam dalam artian berekonomi dan bersosial, ada Islam yang politik. Lupa. Sinokohogronya mengingatkan pemerintah Belanda, umat Islam yang mikirin ibadah terus bantuin aja. Tapi jangan sampai nih harus diawasin tentang ekonominya. Jangan sampai itu ajaran Islam tegak. Kalau yang politik hanguskan dia. Begitu dalam rangka meneguhkan penjajahan Belanda. Itu Sinokohogronya. Silahkan baca bukunya itu. Padahal kita, hidup ini bagi kita adalah ibadah. Mau berumah tangga, ibadah. Cari menghidupi keluarga, ibadah. Berpolitik juga ibadah. Sehingga kita tertuntun dengan aturan-aturan yang ditetapkan Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini oleh Allah ditetapkan kalau kita benar ingin takwa, ingin dianugerahkan Allah kedamaian, keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat. Ingin fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Maka Allah mengingatkan. Allah nyatakan dalam surat Al-An'am ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Ketahuilah oleh kalian ini jalanku yang lurus, ikuti taati. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Jika kalian ikuti jalan-jalan yang lain, niscaya kalian akan dicerai-beraikan dari jalan Allah. Yang demikian itu ditetapkan, diwasiatkan. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang takwa. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah, saya khawatir kita dihadapkan oleh sebuah program dahsyat yang menjauhkan kita dari tuntunan Al-Quran, dari tuntunan As-Sunnah. Oleh Allah diperingatkan dalam surat Fussilat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladzina kafaru
La tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taglibun. Dan berkata orang-orang kafir itu, jangan dengarkan Al-Qur'an. Bikin hiruk pikuk di dalamnya. Niscaya kalian mampu mengalahkan, mampu menjadi orang yang menang. Jadi ada upaya yang sangat luar biasa menjauhkan kita dari tuntunan Al-Quran. Dan ada program yang benar-benar luar biasa. Apa program itu? Membuat hiruk pikuk di dalam Al-Quran. Kita sangat kaget bagaimana sistematisnya ungkapan-ungkapan, masifnya ungkapan-ungkapan terhadap orang-orang yang teguh kepada Al-Quran. Ada predikat, label yang ditujukan kepada orang-orang yang menjelaskan Al-Quran secara utuh. Apa labelnya, Pak? Radikal. Apalagi? Sepanjang yang kalau kita mau jujur, mau belajar, catatan-catatan yang ditulis oleh para ahli masa lalu. Kata radikal, kata teroris itu awalnya, mohon maaf, itu lahir dari umat yang lain, bukan umat Islam. Ada istilah tolerance, intolerance, bukan ada dalam umat Islam. Adanya awal itu pada umat luar Islam. Kalau kita mau jujur dengan ilmu. Tapi hari ini label, predikat, radikal dan segala macam selalu ditujukan kepada orang yang berjenggot, apalagi Pak? Segala macam. Ini bahaya. Ini akan mengganggu doa ini yang kita tadi nyatakan. Allahumma salimni li Ramadan wasallim Ramadan li wasallimhu minni mutaqabbalan. Ini akan terganggu karena label-label itu. Maka keluar daftar apa Pak? BNPT bikin lagi jawabannya itu hoax. Apalagi lahir rumusan-rumusan tentang radikal dan segala macam. Yang semuanya itu tidak pernah diajak majelis ulama membicarakan hal itu. Ikhwatiman yang dimuliakan Allah, saya khawatir, ini yang saya khawatirkan. Saya ingat beberapa catatan yang dikumpulkan oleh para ahli sejarah di Timur Tengah. Kalau dulu Islam dan umat Islam dihadapkan oleh tantangan, oleh gerakan yang menghambat, menghancurkan Islam, jelas dari orang yang di luar Islam. Jelas kelihatan. Sekarang penghancuran al-Islam dan perongrongan iman Islam di dada kaum muslimin bukan oleh orang luar Islam, tapi oleh siapa? Oleh mereka yang mengaku muslim atau dari kalangan orang yang lahir dari kalangan umat Islam itu sendiri. Kalau dulu jelas kafir. Kalau sekarang
Dari siapa Pak? Bukan dari luar, tapi dari dalam. Kita menyebutnya apa Pak? Ini yang paling gawat. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradho. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Di awalnya kan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ngakunya beriman padahal tidak beriman. Tapi yang paling gawat dari lahir dari orang yang beriman itu. Ada kiai yang juga melahirkan anak-anaknya yang melawan orang tua. Pernah dengar nggak Pak? Saya ingin mengingatkan catatan pelajaran sejarah bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang umurnya di atas 60 tahun. Dulu ketika SR ya dulu ya. Terus sama SMP belajar sejarah Indonesia nggak Pak? Ada ya sejarah ya? Bener Bu? Masih ingat nggak? Punya catatan nggak? Di rumah bukunya masih ada nggak nih? Tapi mudah-mudahan masih lengket di kepala. Atau kadang-kadang sejarahnya sudah dibuang. Saya sebutnya dengan istilah dulu, tapi saya tidak sebut nama daerah sungguh-sungguh. Karena anak cucunya masih ada nih. Di Jawa Dwipa. Apa itu Jawa Dwipa? Halo? Tahu nggak Jawa Dwipa? Pulau Jawa. Mesti ingat ya Pak ya? Di Jawa Dwipa ada sebuah kerajaan Islam yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana. Dia punya anak, beberapa yang laki-laki dan juga perempuan. Umur sang raja mulai, namanya juga manusia, mulai tua. Dan harus mempersiapkan apa? Putra mahkota. Menurut Bapak nih, menurut Ibu, siapa yang pantas jadi pewaris, jadi putra mahkota? Yang sulung atau adiknya? Yang mana Pak? Sekali lagi saya tanya Pak, yang tua, yang sulung atau si bungsu? Mana Pak? Ini kok nggak jawab nih Bu? Yang sulung ya? Tunjuk tangan yang sulung. Tapi si raja arif, terdidik oleh agama, dia punya pakem, aturan. Hampir semua raja kerajaan Islam punya aturan. Sebelum mengangkat menjadi putra mahkota ada aturan-aturan yang diambil dari ayat suci Al-Quran dan sunnah Rasul. Contohnya surat At-Taubah. Ayatnya cari sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun
Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat bapak-bapakmu, saudara-saudaramu menjadi pemimpin kamu jika cenderung kepada kekufuran daripada iman. Barang siapa mengangkat menjadi pemimpin, maka dialah orang-orang yang zalim. Si raja, si bapak tahu ada aturan-aturan siapa yang harus jadi pemimpin. Enggak ditulis yang tua dulu. Enggak ada yang tua dulu. Yang benar dulu bahasa kita. Benar, pinter, bager kalau kata orang Sunda. Itulah yang berhak. Yang sulung karena sering berteman sama Belanda, sohibnya Belanda, kelakuannya kagak bener. Beda dengan adiknya. Tekun adiknya memelihara iman dan benar mampu memimpin. Akhlaknya begitu luhur. Siapa yang diangkat jadi putra mahkota? Kalau bapak, siapa yang diangkat? Bu? Adiknya. Si anak yang sulung marah nggak? Pak? Marahlah. Akhirnya digosok, kalau kata anak Betawi bilang digosok sama Belanda. Marahnya terus dikelola. Akhirnya anak sulung dibantu dengan Belanda memerangi siapa? Memerangi bapaknya dan adiknya sendiri. Dan hebatnya janji Belanda, karena ada seorang panglimanya yang tewas, akan meratakan seluruh istana dari kerajaan itu. Pak, bisa bayangkan Pak, seorang anak kandung bekerja dengan orang kafir, bekerja sama untuk menghancurkan siapa? Bapaknya dan saudaranya sendiri. Pertanyaannya, kenapa Pak? Kenapa Pak? Ini siapa yang menjawab? Saya kasih hadiah, tapi hadiahnya saya belum bawa. Inilah yang disebut berubahnya orientasi tujuan hidup yang mempengaruhi seseorang. Saat janji inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah berubah. Apa tujuan hidupnya? Inilah yang paling luar biasa diingatkan Allah sebagai penutup kajian malam hari ini, pagi hari ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah.
Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan Allah. Mereka mencintai tandingan Allah sebagaimana mencintai Allah. Bukan tidak mencintai Allah. Bukan tidak sholat, dia juga sholat. Tapi ada yang lebih dicintainya ketimbang Allah. Apa yang dicintainya? Para ahli menyatakan saat harta, jabatan, ketenaran menjadi tujuan hidup, maka berubahlah dia kemaruk terhadap kekuasaan. Kekuasaan itu adalah alat untuk menggapai harta, kekayaan, jabatan yang melimpah ruah, kehormatan dan sebagainya. Inilah salah satu yang paling, mohon maaf, seringkali tidak disadari oleh umat. Latazidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Yang paling bengis permusuhannya kepada orang yang beriman adalah Yahudi dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Bayangkan ikhwati iman, anak kandung saja berani melawan siapa? Memburu bapaknya sendiri. Silahkan baca kembali sejarah Indonesia. Jangan nyatakan bahwa seluruh umat, seluruh bangsa Indonesia ini ramah tamah. Tapi dia lebih kejam. Di Jawa Dwipa lagi, seorang raja tega membunuh rakyatnya itu sendiri yang jumlahnya tidak tanggung-tanggung, ribuan. Halo wong Jawa, baca sejarahnya enggak? Saat sudah masuk, beda saat orang yang beriman bahwa jabatannya itu untuk ibadah kepada Allah. Saat Abu Bakar radhiyallahu an diangkat menjadi khalifah Amirul Mukminin, beliau wanti-wanti mengingatkan, aku ini bukan orang terbaik di antara kalian. Taati aku sepanjang aku taat kepada Allah. Jadi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri di situ nggak ada atiunya. Artinya taat ada syarat. Syaratnya sepanjang taat kepada Allah dan Rasul. Dia ditaati kalau dia taat. Selesai diangkat, keesokan hari Umar bin Khattab butuh kepada beliau. Ke rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Ternyata nggak ada di rumah. Istrinya bilang lagi di pasar dagang. Hah, dagang? Didatanginya lah. Hei sahabatku, engkau tidak boleh berdagang. Engkau adalah seorang Khalifah Amirul Mukminin. Sekarang engkau tidak boleh dagang. Ngurus tuh. Kata Abu Bakar, aku kan butuh makan, istriku juga butuh makan, keluargaku juga butuh. Aku harus cari. Nah, kebutuhan kamu sekarang dijamin oleh Baitul Mal. Mulai dari situlah di dalam Islam diingatkan nggak boleh ada oligarki. Itu namanya oligarki.
Hebatnya karena dia ingin ibadah kepada Allah, memang gajinya, meminjam bahasa sekarang, gajinya sesuai untuk kebutuhan hidup. Sang istri samalah manusia, emak-emak yang lain ingin punya simpenan, ingin punya perhiasan, ngumpul dikit-dikit, jadilah perhiasan. Abu Bakar ngelihat, tanya, dari mana kamu nih? Aku kan nyimpen dikit-dikit. Hah? Kalau begitu ada yang lebih nih. Kalau bahasa kerennya overpaid. Kelebihan bayar, kelebihan gaji. Maka diambil tuh perhiasan, dimasukin lagi. Dan dia bilang, kurangi gajiku. Tuh Pak, Abu Bakar. Kalau kita ngapain Pak? Bahkan mau lebaran nih, mau Ramadan, tahan tuh minyak, timbun. Kenapa? Ada yang lebih menguntungkan, nanti harganya udah naik baru. Lupa. Itu Abu Bakar. Bagaimana Umar bin Khattab? Diangkat jadi Amirul Mukminin. Sama pidatonya, aku ini orang yang tidak lebih baik dari antara kalian. Taati aku sepanjang aku taat kepada Allah. Ada rakyat yang bicara kepada sang pemimpin, aku akan taat Umar kalau engkau mampu menjawab, bajumu itu dari mana? Karena badan Umar gede. Kalau bahasanya bajunya itu dari kain pembagian. Kalau kain pembagian dengan baju, dengan badan postur Umar yang gede begitu, enggak mungkin jadi baju. Dari mana itu baju? Umar tersenyum, dia panggil anaknya, tolong terangkan bajuku ini dari mana. Anaknya menerangkan, itu bahagianku separohnya, separohnya bagian dia, jadilah itu baju. Tuh rakyat bilang, aku akan taat kepadamu. Nah kalau ente ditanya, mobil ente, rumah ente dari mana? Jawabannya gimana? Itulah contoh teladan yang sangat luar biasa. Mungkin kita nggak sekelas gitu, tapi paling tidak kita punya jiwa untuk seperti itu. Kapan itu bisa kita lakukan? Bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan benar mendidik kita menjadi contoh suri tauladan tentang kebersihan, tentang semangat untuk pembersihan diri. Kita sadar ada musuh, ada iblis, ada setan yang selalu mengganggu upaya-upaya pembentukan orang-orang yang beriman. Sadari itu. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesabaran, kekuatan agar kita mampu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dengan sebaik-baiknya, walaupun fitnah keji sering datang menerpa kita. Mulai tuduhan-tuduhan, bahkan pembunuhan demi pembunuhan. Kepada Allah jualah kita mohon ampun. Sebelum kita tutup, ada yang mau tanya, saya persilahkan. Kalau tidak, demikianlah kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita untuk kesekian bulan Ramadan di tahun 2022 Masehi ini.
atau 1443 Hijriah. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Rabbana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.